aja buah lantaran tikitu sorak beji luhur mega pantos tepayang paksa kedi diri abdi Pak Kades, damang. Alhamdulillah. Pak Kades, saya Pak Marpaung. Iya, apa? Selamat dia, Pak. Masih kena jadi jaksa saya udah apa? Oh iya. Dengan bapaknya pernah hadirnya? Pernah waktu pemilihan baheula. Dari 2000-an, 2013 ya. 2013. Ya, kerame-rame. PAW hari itu ya. Pak Kades, saya masih singkat aja, ada yang perlu saya tanyakan. Ini perkawis masalah BLTDD tahun 2020 di Desa Girijaya, kumaha tah sistem penyaluran? Oh. BLT di Desa Girijaya di KP penerimaan itu 154 KPM. 154 KPM. Iya. Dengan jumlah anggarannya 154 kali 600.000. 154 kali 600.000. Iya, pada waktu untuk itu. Untuk berapa bulan? Kemarin itu berapa? Yang 6 bulan, yang 4 bulan. Ada pohode ya. Urusan itu sekali itu sepohode. Tapi salah ngomong nih. Lain. Bukan apa? KPM 154. Jumlah anggarannya berapa semua coba lihat? Ya, itulah 154. Anggaranna KB. Anggaranna KB 415.800.000. Benar tak? Terus seorangnya kengeng saura eta. Saya mah sok itu sama teh. Sok sisarannya malah. Hehehe. Santai we. Ada RT-nya Sasmita. Ini 602 kali. Buka tuh jadinya saya kan kayak biar paham.
mau dipotong nasi. Maaf Pak, saya masak sop salah. Karena lagi Oh, ya. Jami, sok pikiran kadang-kadang kemudian ada pikiran kayak itu tadi si salahnya mahalnya. Ya, ya. Saya pas sekdesnya. Oh ya Pak Sekdesnya Pak Sahaya. Pak Heri Susandi. Heri Susandi ya. Pak Heri, saya hanya sekedar minta informasi aja. Ya. Waktu pembagian BLTDD Girijaya itu tahun 2020 teh sabaraha eta? 154. Ya 154 KPM lah, itu saya lihat juga yang dilaporkan ke Siskudes gitu. Nah jumlah anggarannya semua 415 juta 800 ribu kan itu. Bener itu? Begitu yang dilaporkan ke ETA. Nah kan Bapak juga kan selaku apa namanya, selaku Sekdes meren kan sebagai tim verifikasi nah sebelum anu kan gitu meren. Nah terus cara pembagiannya gimana Kang? Kepada masing-masing KPM 154 ETA. Kalau di sini cara pembagiannya ya melalui pemberitahuan kepada PRT berupa surat panggilan, terus si penerima manfaatnya langsung datang ke sini, langsung Ambil di desa. ya. Nah terus cara pembagiannya itu udah saat ngambil di desa itu seperti apa gitu? Kan misalnya mengacu kepada aturan yang mana? Kan ada juklak juknisnya dari sana. Penerima langsung Pak Muhammad. Bukan penerima langsung maksudnya kan gini. Orang yang dipanggilnya yang Kan gini, ada pembagian itu kan mengacunya kepada peraturan Menteri Keuangan. Ya kan untuk tahun 2020 itu kan ada panduannya PMK 50. Ya kan? Nah, terus ada lagi dari peraturan Bupati nomor 27 yang tercover di segala bentuk jenis bantuan itu nggak dapat. Kan gitu kan? Karena jadi yang itu berdasarkan Musdesus muncul. Nah, pembagiannya kumaha tah? Nu genep ratusnya seberapa kali? Nu 300-nya seberapa kali? Kan gitu meren. Karena kalau saya lihat dari anggaran ini per orang itu mendapatkan 2.700.000 pada tahun itu dengan banyak 154 KPM. Nah, bagaimana di Desa Girijaya ini, apa seperti itu atau kumaha Pak Sekdes teh? Kan Pak Kades meren kurang paham cenah kusabab habis main layang-layang dia ditinggali ku saya. Kan gitu jadi rada lieur kayak takna gitu nya Pak Kades. Ai pada waktu hari tama Pak. Kumaha Pak Apa? Mangke sekali waktu berapa bulan biasanya pada hari pegawaian terus beres mah. Atau segitunya kadang-kadang anu datang di pikiran doanya. Kadang-kadang lamun pas ditanya teh saya pikir sok ada ya maklum lah. Manusia. Gitu akhirnya segitu lah. Hilap gitu, kali mulak gitu. Ke waktu hari tama. Kumaha tah? Iya orang diskusi lain naon nih. Jadi jangan dianggap kedatangan saya ke sini bukan ada bermaksud karena menjelang lebaran untuk nyari-nyari apa enggak. Jadi intinya mah cuman karena ada saya melihat keterangan dari warga miring Dawajaib, saya diklarifikasi sebagai kontrol sosial merenya ya tahu unggul. Jadi nggak usah berpikir saya datang hari ini berdua ini untuk macam-macam enggak. Kita hanya edukasi aja. Itu. Nah, kumaha tah? Tadi saya ditanyakan ke saya ke Pak Sekdes teh. Eta Can mudeng yang ditanyakan teh Pak. Ya kumaha? Pak eta. Nah, mata kan ya. Pada waktu itu teh si penerima menerima 600.000. Setelah itu ada hitungan bulan lagi menjadi setengahnya. Eta setengahnya maksudnya? jadi 300.000. Jadi, terus tidak 600.000 semua terus sampai akhir enggak. ya. 600 terus dilanjut 300. Iya. Gitu. Iya, memang itu. Bulan kalau nggak salah ya. Ya itulah, itu kan menurut peraturan Ya. PMK 50 itu kan 603 kali April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September 300 kan gitu. Jadi klop jumlahnya 2.700.000. Kalau 154 KPM berarti 2.700.000 kali 154
415.800.000. Itu yang dianggarkan, saya lihat dimasukkan untuk penanganan keadaan mendesak kan gitu nih. Nah ini yang ingin saya tanyakan. Ini kan tadi sistemnya sistem undangan. Apakah undangan itu langsung dikasihkan ke sana melalui siapa undangan itu? Melalui Pak RT Pak. Melalui Pak RT. Nah, berarti orang yang mengambil itu harus yang mendapatkan undangan. Gitu kira-kira. Nah, kan gitu. Jadi kan ini yang jadi persoalan, berapa kali undangan yang dibuatkan oleh desa ini? Setiap bulan. Yang pertama 3 kali, berarti yang 600 itu 3 kali. Ya, terus Disusul lagi yang 300 itu setiap itu yang 300 itu kalau nggak salah baru 1 kali ini Pak. Bahkan sih berarti 1 kali Pak. disekaligus-kan. Jadi yang 303 kali itu ya jadi 800 kan gitu nya. Berarti kan ada 4 undangan yang diterima kan gitu murahnya. 600. Karena di bulan untuk pencairan tersebut itu kadang-kadang 2 bulan, 3 bulan. Ya, gitu. Jadi berarti kan 4 kali. Tapi untuk 6 bulan kan gitunya. Nah, aya problemnya mereka ini kalau saya lihat dari keterangan-keterangan di bawah itu mereka menerima ada 600-nya 1 kali. Dapat 900 1 kali. Ada yang 600-nya 2 kali tapi dapat 900. Ada yang diambilin ini semua dipotong-potong lagi sama RT-nya. Sudah begitu, udah dari sini kurang, di bawah juga masih ada yang ngambil RT-nya itu. RT siapa tadi situ? Biar jelas nih. Jadi nggak bisa yang gini-gini ini kan harus dikasih. Tasmita sama Momon. Nah, ini ngambilin duit di bawah ini. Ini keterangan masyarakat Akang ini. Kan gitu. Jadi kan ini kan perlu diklarifikasi ya kan. Karena jadi jelek nanti ini desa gitu kan. Nah, karena yang menjelaskan 600 juga 3 kali, ada 900 kali, artinya memang dia terima 2.700.000 kan. Jadi nggak semua, cuman persoalannya ini jadi bervariasi gitu yang nerimanya. Ada yang 1,5 juta, ada yang 2.100.000 kan gitu. Nah, ada lagi yang ada rata-rata ya begitu saya lihat nih ini tadi. Nah, cuman kan persoalannya kan ini udah kurang dari desa, kok tiba-tiba ada yang 1.800.000 juga gitu. Itu Pak, mohon maaf, yang tadi yang dikatakan kurang dari desa itu maksudnya di mana ya kurang dari desa itu? Jadi kurang dari desa itu kan tadi kan seperti yang kita bilang 600 kan 3 kali. Ya. Yang 900 kan sekaligus. Ya. Nah, dari kalau dia terima cuma 602 kali berarti 1 kali undangan dia itu siapa yang ngambil? Kan gitu. Berarti dia datang ke sini kan cuma 3 kali. Nah, undangan yang 1 lagi ini siapa yang ngambil yang 600 itu? Itu yang jadi pertanyaan itu. Oke, dalil terus mentak ya. Dalil. Iya. Karena setahu saya yang merealisasikan nggak ada pemotongan, yang namanya pemotongan dari desa uang 600, 300 sama penerima. Kalau dibilang dipotong di desa, di sini nggak ngomong, tapi kurang ngambilnya dari desa. Misalnya 600-nya dia ngambil cuma 3 kali, 900-nya nggak dapat. Nah ini yang jadi persoalan. Yang saya mau tanyakan juga, saya ingin tahu orang yang bilangnya itu Pak. Nah kalau itu nggak bisa, kita gini. Kalau itu nanti penyidik yang tahu itu. Nanti karena dari sini kan kita kasihkan ke penyidik. Karena kalau saya bilang saya kasih tahu atau orang per orangnya salah kita. Jadi mendingan nanti kita kasihkan ini. Jadi biar benar gitu loh. Karena ini juga kan saya makanya datang ke Kades ini kan untuk untuk mengklarifikasi balik itu aja dengan Pak Sekdes bahwa ada kejadian seperti itu di lapangan itu aja. Namun apapun artinya seperti yang kata Kades tadi simpan nih. Itu kita hanya mengklarifikasi karena kita kesini bukan untuk memeriksa, enggak. Cuman kebenaran daripada ya kan gini aja, kalau data sih saya kira bentuknya kertas itu bisa saja dibuat kan gitu apa saja.
Cuman yang jadi persoalan hari ini yang perlu kita sikapi adalah orang penerima itu manusia kan gitu. Kalau dibilang oh dia mungkin lupa, kalau satu wajar lupa. Tapi kalau sudah sampai lebih dari 10 orang, masa ya lupa semua. Nah eta unggul Pak Kades nya. Siap. Banyak Pak. Ya. Banyak kontrol sosial dari berbagai pihak Ya. menjadikan semangat baik juga. Iya. Pokoknya intinya kita buat ini adalah untuk perubahan. Ya, itu Ya kan? lebih baik Pak. Ya, jadi bukan menghakimi atau apa-apa. Jadi gitu Pak, makasih banyak. Cuman klarifikasi dari tadi itu dari desa itu 600 saya yang merealisasikan nggak ada yang katakan pemotongan ataupun kurang. Itu pun mungkin dari warga yang mengatakan saya pun itu kurang paham di bawah. Terus mengenai tadi tapi apa bisa saja Bapak tadi kan bilang saya lagi liar, mungkin bisa lupa waktu karena bagit kan terliarnya. Bapak saya kasih dulu. Saya kena seri itu. Lain, iya puasa orang jadi kere ya mal. Liar teh ayeuna terus mentang, bari jangan jam 3. Apa bari main layang-layang liar. Pekerjaan saya terliar Pak. Bertanggung jawab. Ya memang kudu gitu Pak Kades. Terus mungkin mungkin aja Pak ya. Iya, gimana? Benar tadi kan Bapak katakan kita klarifikasi. Ya. Ya tadi ya. Beri petunjuk lah agar segala kekurangan itu bisa lebih baik ke depan. Begini Pak, pada waktu Musdesus tuh, ini mah mungkin pada waktu Musdesus itu dianggarkan itu dari dana desa itu diangkat 30% tuh. Ya, sesuai aturan. Ya. Nah, di gereja itu timbul di angka 154 KPM. Ya. Sedangkan masyarakat yang tahu di wilayahnya yaitu ketua RT-nya yang miskin yang terdampak oleh corona itu lebih dari 500. Loba we. Bahasa nama loba we. Sifatnya batu, serangan ya perlu bantuan Pak. Oke. Kan. Nah, jadi pada waktu itu 154 itu dikategorikan memang yang kriterianya masuk di aturan. Ya. Bukan kades, bukan cek RT, kata undang-undang. Ya. Kriteria penerima. Nah, keluarlah di RT itu ada yang 5, ada yang 4, keluar nama-namanya tuh. Yang nggak mampu, ya tuh yang apa namanya kehilangan pekerjaan, maka dari itulah. Nah, sedangkan Pak, gering. lapangan banyak sekali. Malam ayat-ayat di RT-an lebih dari 10 orang gitu kan. Nah ini mah mungkin saya juga dapat laporan juga gini. Oh saya nggak bisa menginstruksikan bahwa harus gini, nggak bisa. Pokoknya dari desa merealisasikan BRT yang 600 kita kasih ya ada itu ini Pak. Kadang-kadang di RT itu ini saya tahu nih Pak karena negosiasi sama ya, berarti Pak Kades paham lah duitnya memang ada di pulungan ku RT gitulahnya itu. Nah kumaha dan dari kata orang teh aya 1 orang aya nu nanti opat tah cenah meureunnan aya kariduan teh maneh ka pasang lain nyokot ieu lain nyokot hak maneh tapi aya kariduan teh tuh situ lebih membutuhkan. Ya. Ada kesadaran dari seorang penerima BRT. Mungkin yang laporan yang saya terima itu begitu Pak di lapangan. Jadi misalkan Bapak A, B, C, D dapat nih 4 orang, mungkin keriduan lah, nah dipindah ke RT. Ya. Yang tersebut bukan untuk RT atau itu untuk ngasih yang memang ya. Kebutuhan karena terlalu banyak. Ya, itulah jawabannya untuk itu. Cuman persoalannya ini yang perlu dijawab lagi, kumaha nu kurang nyokotna ti desa undanganna nepi di mana nyangkutna. Kan eta tadi geus terjawab. Diakui ku Kades bahwa ada pungutan tapi karena ada
hal-hal orang tadi itu kurang, ada yang nggak mampu, diambillah untuk itu. Nah, terjawab eta makan cek Pekades. Nah, sekarang saya mau nanya, kumaha warga nu datang ka dieu KPM nu kurang nu undangannya seharusnya opat. Dibeli kana layangan nyangsang eta. Iya sekedar anu ya nya sharing ya lain tong dibawa tegang ini gitu. Jadi supaya anu apa namanya ke depan ini 2021 ini supaya lebih baik lah. Itu aja inti nama bukan lain-lain. Jadi kan jadi jangan sampai gandeng gitu istilahnya mah. Benar teh. Soalnya ring geus gandeng ge datang inspektorat ka dieu merudul segala macam. Manusiawi sih urang pribadi oge heuh ningali seorang RT gitunya di lingkunganna banyak anu ngabutuhkeun aya opat da pasti Pak eta teh berenang ya yang lebih baik kan berbicara dengan musyawarah teh seorang penerima tadi teh ya di lingkungan mah babagi gitunya supaya ya tertib nyaman lah ulang sih akan menutup lima teh akan timbul masalah gitu mun Pak RT kan tadi teh ya pertanyaan Bapak anu keonangan sakieu eta aya nu narima teh aya nu 2 kali 3 kali. Saya ge ulang-ulang eta mah. Dan saya mah setiap bulan 124 penerima. Bisi lupa Pak Kades saya tahu ukur. Kumaha Pak Sekdes bisi lupa. Iya Pak, ya Pak. Kumaha? Yang mau alamnya punya Pak. Heeh. Kadang-kadang kan si RT aya ngambil garis, oh si anu mah orangnya sakit. Sampai ke RT dicanakna, oh si anu mah orangnya sakit mungkin gitu Pak. Iya enggak tahu Gitu. Iya, tapi kan kalau orang satu sakit itu kan sakit permanen. Tapi kalau ini sampai diselang misalnya batur terima na opat, manehna geus terima 100 sekali, 200 terima sekali, nu sakali deui teu narima, ujuk-ujuk di akhir narima nu 800 kan gitu. Ya. Aya deui nu 600 pertama nerima, 2 nerima, ketiga nerima, nu 800 undangan terakhir tidak nerima. Eta nu jadi watak sebagai bahan pemikiran Pak Kades wae eta mah ada lain naon-naon sih. Nya Setahu aku mah sih semua terrealisasi, ada yang anu diwakilkan ke RT apa aya oge anu langsung mulai abdi nyalira perangkat nu sanes nganterkeun anu jompo kantos abdi ka itu datang ke penerima langsung. tapi tadi jawab Pak Kades kan semua ngambil di desa. Iya, Nah, terkecuali kebiasaannya yang saya tahu yang nggak bisa, yang memang udah sakit permanennya, eta mah pastilah dijajabkeun, da moal mungkin atuh. Jadi Tuh dia, menganggap saja saya katakan saya realisasi dia semua karena tidak ada yang nggak dikasih makanya gitu. Berarti yang sakit jompo 2 orang kita ambil kan kita tutup juga kita ngasih nggak ada yang maksud saya tuh. oh itu nggak masuk di sini. Apanya? Dia itu nggak masuk di anu di. Maksudnya gini, Kumaha? saya realisasikan semua kasih ke semua penerima itu nggak dikurang nggak dilebih itu maksudnya. Terus ada yang sakit kita antar itu maksudnya. Oh iya. nganterkeun apa sana itu Pak. Oke lah gitu aja Pak Kades. Pak Kades, damang. Alhamdulillah. Pak Kades, saya Pak Marpaung. Iya apa? Selamat dia Pak. Masih kena jadi jaksa saya udah apa? Oh iya. Dengan bapaknya pernah kadirnya? Pernah waktu pemilihan baheula. Dari 2013 ya. 2013. Ya, kerame-rame PAW hari itu ya. Pak Kades, saya masih singkat aja, ada yang perlu saya tanyakan. Ini perkawis masalah BLTDD tahun 2020 di Desa Girijaya, kumaha tah sistem penyaluran? Oh. BLT di Desa Girijaya di KP penerimaan 154 KPM. 154 KPM. Iya. Dengan jumlah anggarannya 154 kali 600.000. 154 kali 600.000. Iya, pada waktu untuk itu. Untuk berapa bulan? Kemarin itu berapa? Yang 6 bulan, yang 4 bulan.
ada pohon ya. Urusan itu sekali itu sepohon deh. Tapi salah ngomong nih. Lain. Kok kenapa? KPM 154. Jumlah anggarannya berapa semua coba lihat. Ya itulah 154. Anggaranna KB 415.800.000. Benar tak? Terus seorangnya kengeng sawara eta. Hah? Saya mah sok ieu euy sama teh. Sok salahnya malah. Nanti dia di Hehehe. Santai we. Ada RT-nya Sasmita. So? Ini 602 kan. Buka tuh jadi saya kan kayak biar paham. Mau dipotong nasanya itu. Maaf Pak, saya mah sok salah. Karena lagi Jami. Sok pikiran kadang-kadang kemudian ada pikiran kayak radio si salahnya malahnya. Ya. Saya Pak Sekdesna. Oh ya Pak Sekdesna Pak Sahaya. Pak Heri Susandi. Heri Susandi ya. Pak Heri saya hanya sekedar minta informasi aja. Ya. Waktu pembagian BLTDD Girijaya itu tahun 2020 teh sabaraha eta? 154. Ya 154 KPM lah itu saya lihat juga yang dilaporkan ke Siskudes gitu. Nah jumlah anggarannya semua 415.800.000 kan itu. Benar itu? Begitu. Yang dilaporkan ke ETA. Nah kan Bapak juga kan selaku selaku Sekdes meren kan sebagai tim verifikasi sebelum anu kan gitu meren. Nah terus cara pembagiannya gimana Kang? Kepada masing-masing KPM 154 ETA. Kalau di sini cara pembagiannya yang melalui pemberitahuan kepada RT berupa surat panggilan, terus si penerima manfaatnya langsung datang ke sini, langsung ambil di desa. ya. Nah terus cara pembagiannya itu udah saat ngambil di desa itu seperti apa gitu? Kan misalnya mengacu kepada aturan yang mana? Kan ada juklak-juknisnya dari sana. Penerima langsung kamu. Bukan penerima langsung maksudnya kan gini. Orang yang dipanggilnya yang Kan gini, ada pembagian itu kan mengacunya kepada peraturan Menteri Keuangan. Ya kan untuk tahun 2020 itu kan ada panduannya PMK 50. Ya kan? Nah, terus ada lagi dari peraturan Bupati nomor 27 yang tercover di segala bentuk jenis bantuan itu nggak dapat. Yang gitu kan, karena jadi yang itu berdasarkan Musdesus muncul. Nah pembagiannya kumaha nu genep ratusnya seberapa kali, nu 300-nya seberapa kali kan gitu meren. Karena kalau saya lihat dari anggaran ini per orang itu mendapatkan 2.700.000 pada tahun itu dengan banyak 154 KPM. Nah bagaimana di desa Girijaya ini, apa seperti itu atau kumaha Pak Sekdes teh? Kan Pak Kades meren kurang paham jenah kusabab habis main layang-layang dia ditinggali ku saya. Kan gitu ya jadi rada lieur kayak takna gitu nya Pak Kades. pada waktu hari tama Pak. Kumaha pemenang. Mungkin sekali waktu berapa bulan biasanya pada hari pagawean terus beres mah. Atau segitunya kadang-kadang anu datang di pikiran doanya. Kadang-kadang waktu pasti tanya teh saya pikir sok ada
Ya maklum lah. Manusia. Gitu artinya segitu lah. Hilap gitu. Kali mulak gitu. Ke waktu hari tama. Kumaha tah? Iya orang diskusi lain naon nih. Jadi jangan dianggap kedatangan saya ke sini bukan ada bermaksud karena menjelang lebaran untuk nyari-nyari apa enggak. Jadi intinya mah cuman karena ada saya melihat keterangan dari warga miring, dawajaib, saya diklarifikasi sebagai kontrol sosial menurutnya ya tahu unggul. Jadi nggak usah berpikir saya datang hari ini berdua ini untuk macam-macam enggak. Kita hanya edukasi aja. Itu. Nah kumaha tah? Tadi saya nu ditanyakeun ku saya ke Pak Sekdes teh. Eta Can mudeng yang ditanyakan teh apa? Ya kumaha? Pak eta. Nah mata Kan gitu ya. Pada otoritas teh. Si penerima menerima 600.000. Setelah itu ada hitungan bulan lagi menjadi setengahnya. Eta setengahnya maksudnya? jadi 300.000. Ah, Jadi terus tidak 600.000 semua terus sampai akhirnya enggak. 600 terus dilanjut 300 Iya. gitu. Iya, memang itu Bulan kalau nggak salah ya. Hah? Ya itulah, itu kan menurut peraturan Iya. PMK 50 itu kan 600 3 kali April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September 300 kan Iya, gitu. betul. Jadi klop jumlahnya 2.700.000. Kalau 154 KPM berarti 2.700.000 kali 154 415.800.000. Itu yang dianggarkan saya lihat dimasukkan untuk penanganan keadaan mendesak kan gitu nih. Nah, ini yang ingin saya tanyakan. Ini kan tadi sistemnya sistem undangan. Apakah undangan itu langsung dikasihkan ke sana melalui siapa undangan itu? Mulai Pak RT lah. Melalui Pak RT. Nah, berarti orang yang mengambil itu harus yang mendapatkan undangan. Gitu kira-kira. Nah, kan gitu. Jadi kan ini yang jadi persoalan berapa kali undangan yang dibuatkan oleh desa ini? Setiap bulan yang pertama Hah? 3 kali, berarti yang 600 itu 3 kali. Ya, terus Disusul lagi yang 300 itu setiap itu yang 300 itu kalau nggak salah baru 1 kali ini Pak. Makanya sih, berarti 1 kali Pak. disekaligus-kan. Iya. Jadi yang 303 kali itu ya jadi 800 kan gitu nya. Berarti kan ada 4 undangan yang diterima kan gitu merenya. 600. Karena di bulan untuk pencairan tersebut itu kadang-kadang 2 bulan, 3 bulan. Ya, gitu. Jadi berarti kan 4 kali. Tapi untuk 6 bulan kan gitunya. Nah, aya problemnya mereka ini kalau saya lihat dari keterangan-keterangan di bawah itu mereka menerima ada 600-nya 1 kali, dapat 900 1 kali. Ada yang 600-nya 2 kali, tapi dapat 900. Ada yang diambilin ini semua dipotong-potong lagi sama RT-nya. Sudah begitu, udah dari sini kurang, di bawah juga masih ada yang ngambil RT-nya itu. RT siapa tadi situ? Biar jelas nih. Jadi nggak bisa yang gini-gini ini kan harus dikasih. Hah? Sasmita sama Nah. sama Momon. Nah, ini ngambilin duit di bawah ini. Ini keterangan masyarakat Akang ini. Kan gitu. Jadi kan ini kan perlu diklarifikasi ya kan. Karena jadi jelek nanti ini desa gitu kan. Nah, karena yang menjelaskan 600 juga 3 kali, ada 900 kali artinya memang dia terima 2.700.000 kan. Jadi nggak semua, cuman persoalannya ini jadi bervariasi gitu yang nerimanya. Ada yang 1,5 juta, ada yang 2.100.000 gitu. Nah, ada lagi yang ada rata-rata ya begitu saya lihat nih ini tadi. Nah, cuman kan persoalannya kan ini udah kurang dari desa kok tiba-tiba ada yang 1.800.000 juga gitu. Itu Pak, mohon maaf, yang tadi yang dikatakan kurang dari desa itu maksudnya di mana ya kurang dari desa itu? Jadi kurang dari desa itu kan tadi kan seperti yang kita bilang 600 kan 3 kali. Ya. Yang 900 kan sekaligus. Iya. Nah, dari kalau dia terima cuma 602 kali berarti 1 kali undangan dia itu siapa yang ngambil? Kan gitu. Berarti dia datang ke sini kan cuma 3 kali.
Nah undangan yang satu lagi nih siapa yang ngambil yang 600 itu? Itu yang jadi pertanyaan itu. Iya, dia terus mentak ya. Saya mah dalil. Iya. Karena setahu saya yang merealisasikan nggak ada pemotongan yang namanya pemotongan dari desa uang 600, 300 sama penerima. Kalau dibilang dipotong di desa, di sini nggak ngomong, tapi kurang ngambilnya dari desa. Misalnya 600-nya dia ngambil cuma 3 kali, 900-nya nggak dapat. Nah ini yang jadi persoalan. Yang saya mau tanyakan juga, saya ingin tahu orang yang bilangnya itu, Pak. Nah kalau itu nggak bisa. Kita gini, kalau itu nanti penyidik yang tahu itu. Nanti karena dari sini kan kita kasihkan ke penyidik. Karena kalau saya bilang saya kasih tahu atau orang per orangnya salah kita. Jadi mendingan nanti kita kasihkan ini. Jadi biar benar gitu loh. Karena ini juga kan saya makanya datang ke Kades ini kan untuk untuk mengklarifikasi balik itu aja dengan Pak Sekdes bahwa ada kejadian seperti itu di lapangan itu aja. Namun apapun artinya seperti yang kata Kades tadi simpan nih. Itu kita hanya mengklarifikasi karena kita kesini bukan untuk memeriksa, enggak. Cuman kebenaran daripada ya kan gini aja, kalau data sih saya kira bentuknya kertas. Kertas itu bisa saja dibuat, kan gitu, apa saja. Cuman yang jadi persoalan hari ini yang perlu kita sikapi adalah orang penerima, itu manusia kan gitu. Kalau dibilang, oh dia mungkin lupa, kalau satu wajar lupa. Tapi kalau sudah sampai lebih dari 10 orang, masa ya lupa semua. Eta unggul Pak Kades enggak? Siap. Banyak Pak. Ya. Banyak kontrol sosial dari berbagai pihak. Ya. Menjadikan semangat baik juga. Iya. Pokoknya intinya kita buat ini adalah untuk perubahan. Ya, itu ya kan? Lebih baik, Pak. Ya, jadi bukan menghakimi atau apa-apa. Jadi gitu Pak, makasih banyak. Cuman klarifikasi dari tadi itu dari desa itu 600 saya yang merealisasikan nggak ada yang katakan pemotongan atau kurang. Itu pun mungkin dari warga yang mengatakan saya pun itu kurang paham di bawah. Terus mengenai tadi. Tapi apa bisa saja Bapak tadi kan bilang saya lagi liar, mungkin bisa lupa waktu karena bagit kan terliarnya. Bapak saya kasih dulu. Saya kena seri itu. Lain, iya puasa jadi hari ya mal. Liar teh ayeuna terus mentang, bari jangan jam 3. Apa bari main layang-layang liar. Kerjaan saya terliar Pak. Bertanggung jawab. Ya memang kudu gitu Pak Kades. Terus mungkin mungkin aja Pak ya. Iya, gimana? Benar tadi kan Bapak katakan kita klarifikasi. Ya. Ya tadi ya. Beri petunjuk lah agar segala kekurangan itu bisa lebih baik ke depan. Begini Pak, pada waktu Musdesus tuh, ini mah mungkin pada waktu Musdesus itu dianggarkan itu dari dana desa itu diangkat 30% tuh. Ya, sesuai aturan. Ya. Nah, di gereja itu timbul di angka 154 KPM. Ya. Sedangkan masyarakat yang tahu di wilayahnya yaitu ketua RT-nya yang miskin yang terdampak oleh corona itu lebih dari 500. Loba bahasa nama loba sifatnya batu serangan dia perlu bantuan Pak. Oke. Nah jadi pada waktu itu 154 itu dikategorikan memang yang kriterianya masuk di aturan. Ya. Bukan Kades, bukan cek RT, kata undang-undang, kriteria penerima. Nah,
keluarlah di RT itu ada yang 5, ada yang 4, keluar nama-namanya tuh. Yang nggak mampu, ya tuh, yang apa namanya kehilangan pekerjaan, maka dari itulah. Nah, sedangkan Pak, Kering. lapangan banyak sekali malam ayat-ayat di RT-an lebih dari 10 orang gitu kan. Kayak ini mah, mungkin saya juga dapat laporan juga gini. Oh, saya nggak bisa menginstruksikan bahwa harus ini, nggak bisa. Pokoknya dari desa merealisasikan PRT yang 600 kita kasih, ya ada itu ini. Ini Pak, kadang-kadang di RT itu, ini saya tahu nih Pak, karena negosiasi sama. Ya, berarti Pak Kades paham lah duitnya memang ada di pulungan ku RT. Gitulahnya. Itu. Nah, kumaha? Dan dari tatangga urang teh aya 1 urang, aya nu nanti opat. Tah cenah meureunnan aya kariduan teh maneh ka pasang lain nyokot ieu, lain nyokot hak maneh. Tapi aya kariduan teh tujuan situ lebih membutuhkan. Ya. Aya kesadaran dari seorang penerima BLT teh. Mungkin yang laporan yang saya terima itu begitu Pak di lapangan. Jadi misalkan Bapak A, B, C, D dapat nih 4 orang. Mimpin keriduan lah, nah dipindah ke RT. Ya. Uang tersebut bukan untuk RT atau itu, untuk ngasih yang memang Ya. kebutuhan karena terlalu banyak. Ya, itulah jawabannya untuk itu. Cuman persoalannya ini yang perlu dijawab lagi, kumaha nu kurang nyokotna ti desa undanganna nepi di mana nyangkutna. Kan eta tadi geus terjawab. Diakui ku Kades bahwa ada pungutan, tapi karena ada hal-hal orang tadi itu kurang, ada yang nggak mampu, diambillah untuk itu. Nah, terjawab eta makan cek Pak Kades. Nah, sekarang saya mau nanya, kumaha warga nu datang ka dia KPM nu kurang, nu undangannya seharusnya opat. Dibeli kana layangan nyangsang eta. Iya sekedar anu ya nya sharing ya lain tong dibawa tegang ini gitu. Jadi supaya anu apa namanya ke depan ini 2021 ini supaya lebih baik lah. Itu aja inti nama bukan lain-lain. Jadi kan jadi jangan sampai gandeng gitu istilahnya mah. Benar teh. Soalnya ring geus gandeng ge datang inspektorat ka dieu merudul segala macam. Manusiawi sih urang pribadi oge heuh ningali seorang RT gitunya di lingkunganna banyak anu ngabutuhkeun aya opat, da pasti Pak eta teh berenang ya yang lebih baik kan lebih cara dan musyawarah seorang orang penerima tadi teh ya di lingkungan mah babagi gitunya supaya ya tertib nyaman lah. Ulang sih akan menutup 5 praktik akan timbul masalah gitu mun RT teh. Kan tadi teh ya pertanyaan Bapak anu keonangan sakieu eta aya nu dari mana teh aya nu 2 kali 3 kali. Saya ge ulang-ulang eta mah. Dan saya mah setiap video 124 penerima. Bisi lupa Pak Kades saya tahu ukur. Kumaha Pak Sekdes bisi lupa. Iya Pak, ya Pak. Kumaha? Yang mau alamnya punya Pak. Kadang-kadang kan si KTP yang ngambil garis. Oh si anu mah orangnya sakit. Sampai ke RT dicanakna, oh si anu mah orangnya sakit mungkin gitu Pak. Iya tahu Ya, tapi kan kalau orang satu sakit itu kan sakit permanen. Tapi kalau ini sampai diselang misalnya batur terima na opat, manehna geus terima 100 sekali, 200 terima sekali, nu sakali deui teu narima, ujuk-ujuk di akhir narima nu 800 kan gitu. Ya. Aya deui nu 600 pertama nerima, 2 nerima, ketiga nerima, nu 800 undangan terakhir tidak nerima. Eta nu jadi watak sebagai bahan pemikiran Pak Kades wae eta mah ada lain naon sih. Nya. Setahu aku sih semua terrealisasi, ada yang anu diwakilkan ke RT apa aya oge anu langsung mulai abdi nyalira perangkat nu sanes nganterkeun anu jompo kantos abdi ka itu datang ke penerima langsung. Tapi tadi jawab Pak Kades kan semua ngambil di desa. Ya, nah, terkecuali biasanya yang saya tahu yang nggak bisa, yang memang udah sakit permanennya,
eta mah pastilah dijajabkeun, da moal mungkin atuh. Jadi Itu kan dia. menganggap saja, saya katakan saya realisasi dengan semua karena tidak ada yang nggak dikasih makanya gitu. Berarti yang sakit jompo 2 orang kita ambil kan kita tutup juga kita ngasih, nggak ada yang maksud saya tuh. Oh, itu nggak masuk di sini. Apanya? Dia itu nggak masuk di anu di. Maksudnya gini, Kumaha? saya realisasikan semua kasih ke semua penerima itu nggak dikurang dari lebih itu maksudnya. Terus ada yang sakit kita antar gitu maksudnya. Oh iya iya. Ngantar kan apa sama itu Pak? Oke lah gitu aja apa Kades.